Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 419. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Di Peninsula Hotel, Helen kesal ketika dia kembali ke kamarnya. Bahkan dengan mata tertutup, dia tidak bisa tidur. Setelah berguling-guling untuk waktu yang lama, dia akhirnya duduk. Meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak bersimpati atas kematian Renata, dia juga tidak merasa bersalah karena tidak menyelamatkan Renata. Tetapi Ariel membuatnya tidak dapat terima. Ini membuatnya semakin marah. Jika ayah tidak membiarkan aku menyakitimu, kamu pasti sudah mati sejak lama. Bagaimana kamu bisa begitu sombong di depanku? Kata Helen dengan mata jahat dan keengganan. Ketika dia berbicara, dia pasti akan menurunkan volume suaranya dan beri dia rasa hormat terbesar. Tetapi di hadapan Ariel, Helen tidak dihargai lagi dan lagi. Saat ini, Helen tiba-tiba buru-buru mengeluarkan telepon. Karena ayah tidak membiarkan Ariel mati. Apakah memberitahunya masalah ini akan mengubah pikirannya? Setelah menyeduh sebentar, Helen menelpon ayahnya. Saat panggilan tersambung, Helen menangis. Dan kemampuan aktingnya begitu tajam sehingga tidak ada yang bisa melihat kekurangannya sedikit pun. Nak Helen, ada apa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba menangis? Apakah seseorang menggertakmu? Ayah Helen bertanya dengan gugup. Ayah, Renata meninggal. Ariel yang membunuhnya. Anda tidak membiarkan saya membunuhnya. Tetapi metodenya sangat kejam. Dia bahkan menyerang Renata. Renata adalah saudara perempuan saya yang tumbuh bersama saya. Dia memperlakukan saya dengan baik. Dia seperti saudara perempuanku sendiri. Tetapi Ariel, sama sekali tidak berhati lembut. Helen menangis sedih. Pergi ke upacara penghargaan dengan kemampuan aktingnya. Tentu tidak akan menjadi masalah untuk memenangkan aktris terbaik. Mendengar bahwa Renata dibunuh oleh Ariel di ujung telepon, dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, Renata hanyalah orang luar, dan tidak ada darah keluarga Wibowo yang mengalir di tubuhnya. Ayah, Helen membalas dengan emosional, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Dia adalah saudara perempuan saya yang baik. Saya harus membalaskan dendamnya. Renata ada di keluarga kita selama bertahun-tahun. Ada sudah banyak hal jelek yang dia lakukan. Kamu memperlakukannya sebagai saudara perempuan. Tapi dia, menggunakan reputasimu, telah melakukan banyak. Orang seperti ini tidak sebanding dengan kesedihanmu. Helen ingin mengambil kesempatan ini untuk membiarkan ayahnya bersantai dan membiarkannya membunuh Ariel. Jadi kata-kata penghiburan tidak ada gunanya baginya. Bagaimanapun juga, dia tidak benar-benar sedih. Tidak. Aku harus membalas dendam Renata. Aku tidak akan pernah membiarkan Ariel pergi. Helen berkata dengan tegas. Kalau begitu, kembalilah. Aku akan mengatur seseorang untuk melakukannya lagi. Kata ayah Helen. Helen tercengang meskipun dia tidak ingin datang ke Bandung pada awalnya. Dia pikir itu adalah sampah. Sama sekali tidak layak untuknya. Tetapi sekarang, penempatannya telah mencapai setengah tahap. Jika dia memilih untuk pergi saat ini, Ariel akan bisa berpikir dia menyerah secara sukarela. Helen tidak akan pernah menerima hal semacam ini. Dia tidak akan menyerahkan apapun kepada Ariel. Dan dia tidak akan membiarkan siapapun melihat lelucon. Ayah, aku tidak akan kembali, kata Helen pelan. Karena kamu tidak ingin kembali, lakukan saja apa yang aku katakan. Meskipun aku tidak memperhatikan cabang keluarga Wibowo di Indonesia, kita berada dalam nada yang sama. Aku tidak ingin kamu saling membunuh. Di masa depan, saya akan turun dan menghadapinya, kata ayah Helen di ujung telepon yang lain. Helen menarik napas dalam-dalam, berpikir bahwa hal ini bisa membuat ayahnya mengubah sikapnya. Tetapi di luar dugaan, itu tidak ada gunanya sama sekali. Tetapi bagi Helen, itu juga bermanfaat. Setidaknya dia mengerti pendirian tegas ayahnya. Bahkan jika ingin membunuh Ariel, harus melakukannya tanpa ada hubungannya dengan diri sendiri. Untungnya,
Lina berharap Ariel akan mati. Dan dia juga dapat menggunakannya untuk melakukan ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar adikmu baru-baru ini? Tidak ada masalah, kan? Tanya ujung telepon yang lain. Helen sudah lama tidak melihatnya. Dengan hobinya, dia pasti bernostalgia dengan tempat kembang api sekarang. Tetapi dia tidak bisa memberitahu ayahnya tentang hal semacam ini. Tidak, dia sangat patuh di Bandung. Kamu bisa yakin, kata Helen. Oke, seharusnya sudah larut malam di tempatmu. Jadi istirahatlah lebih awal. Setelah pihak lain selesai berbicara, dia menutup telepon. Helen melemparkan telepon ke tanah dan hancur. Dengan wajah muram, dia bahkan tidak mengantuk sedikit pun. Lina, saya harap kamu memiliki nilai yang cukup untuk digunakan. Jangan mengecewakan saya. Jika tidak, saya hanya bisa membunuhmu, kata Helen dengan gigi terkatup. Keesokan harinya, bangsal Ariel dikelilingi oleh banyak dokter terkenal, yang semuanya ditemukan Bimo untuknya. Karena dia meninggalkan rumah sakit kemarin, Bimo khawatir cedera Ariel akan memburuk. Akan ada masalah, sehingga hampir semua dokter terkenal di rumah sakit didatangkan untuk memeriksa kesehatan Ariel. Untungnya, kebugaran fisik Ariel sudah kuat, dan tidak ada masalah besar. Jika tidak ada masalah dengan pemulihan selanjutnya, tidak akan ada gejala sisa. Setelah sejumlah besar dokter pergi, Ariel dengan enggan berkata kepada Bimo, "Jangan membuat pertunjukan besar di masa depan. Aku bukan monyet di kebun binatang. Mengapa begitu banyak orang menatapku sendirian?" Bimo melirik Ariel dan berkata, "Jika kamu bisa dengan patuh memulihkan diri di rumah sakit, aku tidak akan memanggil begitu banyak orang ke sini." "Apakah ini salahku?" Ariel mengangkat alisnya dan berkata. Bimo menggosok hidungnya dengan canggung. Berkata, "Jangan khawatir. Saya telah mengirim seseorang untuk melindungi Kaori. Kali ini, tidak akan pernah ada kecelakaan lagi. Jika tidak, saya akan mengambil kepala saya untuk menebus dosa saya." "Apakah Anda ingin mengubah wajah jelek seperti itu menjadi dirimu sendiri?" Ariel berkata dengan jijik. Bimo mengepalkan tinjunya pada Ariel dengan marah dan berkata, "Apa yang kamu tahu? Paman yang menawan sepertiku sekarang adalah dewa laki-laki di benak banyak perempuan. Tidakkah kamu tahu bahwa gaya paman yang populer sekarang? Melissa, bukankah itu menjijikkan?" Ariel menoleh dan bertanya pada Melissa. "Menjijikkan?" Melissa mengangguk tanpa ragu-ragu. Bimo sangat marah sehingga dia menunjuk Ariel. Tangannya gemetar terus-menerus. Tetapi dia tidak tahu bagaimana membantah. Jadi dia hanya bisa berkata, "Oke, Ariel. Bergabunglah dengan orang luar untuk menggertak, kamu tunggu. Aku ingin berduel denganmu." Petik 2. Aku ingat ini. Jangan menarik kembali kata-katamu. Ariel berkata dengan wajah serius. Bimo dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, "Aku hanya bercanda. Mengapa menganggapnya serius? Kamu tidak terkalahkan di dunia. Di mana saya bisa mengalahkanmu?" Bimo juga melakukan debutnya dengan tinjunya dan menggunakan tinjunya untuk mengalahkan dunia. Tetapi dibandingkan dengan Ariel, dia sangat jelas tentang celahnya. Bagaimanapun, dia telah melihat adegan Ariel di ring tinju bawah tanah. Beraninya dia serius. Duel dengan Ariel. Ariel hanya bercanda dengan Bimo. Tetapi ketika itu benar-benar dimulai, Bimo bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menolak. Beberapa udara segar. Bau obat di bangsal bau lebih tidak nyaman. Ariel berkata kepada Melissa. Melissa mengangguk. Setelah menyiapkan kursi roda, dia dan Bimo membantu Ariel duduk di kursi roda dan mendorongnya keluar dari bangsal. Setelah keduanya pergi, Bimo menghela nafas. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Anak ini, dengan siapapun dia, terlihat seperti pasangan. Aku sangat mengkhawatirkan Kaori." Saat keduanya berjalan, seorang wanita yang mengenakan rok pendek dan memperlihatkan kakinya yang panjang tiba-tiba berdiri di depan mereka. Kakinya terlihat bagus, tetapi ketika Ariel melihat wajahnya dengan jelas, dia menjadi tidak sabar. "Ariel, aku tidak menyangka kamu akan begitu menderita sekarang karena kamu masih di kursi roda. Mungkinkah setelah dibuang oleh Kaori, kamu tidak bisa mengetahuinya? Kamu melompat dari gedung untuk bunuh diri, tanpa bunuh diri dan mematahkan kakimu, kan?" Sofia tertawa.
Dia memberitahu Ariel bahwa dia mengunjungi seorang teman yang dirawat di rumah sakit hari ini. Tetapi dia tidak berharap untuk bertemu Ariel, yang membuatnya merasa lebih baik. Sejak dia tahu bahwa Ariel dan Kaori bercerai, Sofia telah mencarinya. Ketika kesempatan itu tiba, melihat lelucon Ariel, tetapi Sofia tidak berharap untuk bertemu dengannya di rumah sakit. Ya, tiba-tiba aku menyesal melompat di tengah lompatan. Jadi aku berdiskusi dengan Tuhan. Cukup untuk mematahkan kakiku. Itu tidak mengorbankan nyawaku, kata Ariel ringan. Bersambung.